Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan atau seperti presentasi aja. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan kami, perkuliahan kita, yakni pada mata kuliah seminar olahraga. Nah, teman-teman, ini kita masuk di pertemuan ke-6, tapi materi yang kelima, mohon maaf. Ini merupakan gabungan antara materi keempat dan kelima. Kalau kemarin sudah saya sampaikan ada materi yang kelima, tapi ini kemarin yang untuk mengganti pertemuan yang keberapa saya lupa. Ini ada dua materi, yaitu bagaimana menulis bagaimana menulis paper atau bagaimana menulis makalah untuk disampaikan di forum seminar, dan bagaimana melakukan presentasi dalam melakukan seminar. Nah, ini ada dua. Sebelumnya sebelum masuk pada mata kuliah kali ini, yang perlu saya sampaikan, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar terkait bagaimana membuat makalah yang terbaik, bagaimana membuat makalah yang paling tidak itu didengar oleh audiens, dan bagaimana menyampaikan makalah tersebut agar maksud yang kita sampaikan dapat diterima oleh halayak umum atau para audiens. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang kemarin-kemarin, ketika teman-teman menyampaikan I love you, aku sayang kamu, mungkin jika penyampaiannya diucapkan berbeda, ya, akan teman-teman menghadapi teman cewek atau teman cowok, maksudnya di sini adalah berbeda jenis kelamin ya, kemudian menyampaikan I love you, aku sayang kamu. Tapi kalau nadanya penyampaiannya salah, maka ini akan berubah maknanya. Misalkan menyampaikan I love you, aku sayang kamu dengan nada yang tinggi, hey I love you, hey I love you, aku sayang kamu. Nah, ini maknanya tidak sampai. Maksudmu apa bunga-bunga I love you, gendeng ah. Ya, seperti apa kamu sudah gila gitu. Ya, malah menjadi malu. Aryo bunga-bunga, Aryo teriak-teriak ketika mengungkapkan cinta. Aduh, malu aku. Nah, kayak gitu. Tapi kalau disampaikan secara lembut, ini namanya ini, aku sayang kamu sejak kapan ini itu. Nah, kemudian sampailah maknanya bahwa aku yang menyampaikan di sini suka dengan Anda. Nah, ini sama juga kita seperti di presentasi di sebuah forum diskusi atau seminar. Kita ingin menyampaikan materi terkait aktivitas di kala pandemi, ya. Di kala pandemi jangan sampai pesan yang akan kita sampaikan ini tidak masuk kepada audiens kita atau para pendengar kita, yang mungkin banyak yang rame atau banyak yang tidak mendengarkan. Nah, ini berbeda. Maksudnya berbeda apa, Pak? Ketika audiens yang ada di hadapan kita itu rame atau tidak tertarik terhadap materi yang kita sampaikan, maka kita bertugas atau berkeinginan untuk hal itu tidak akan terjadi. Hal itu menjadi kebalikannya. Alah, ngomong nih pandemi, swaleh aku karena pandemi ini sudah 2 tahun, enggak gitu-gitu aja, enggak kena-kena aja. Nah, bagaimana itu dapat dilakukan? Bagaimana itu dapat mengubah mindsetnya? Wah, kalau misalkan di sebuah diskusi itu, kalau misalkan yang menampilkan cantik, yang menampilkan ganteng, atau dengan ada kalimat-kalimat yang bahasa Inggris, semuanya menjadi tercengang atau semuanya menjadi terpikat. Terpikat dalam artinya dalam pembawaannya ya. Wah, bagus ini ketika menyampaikan, makalahnya apa ini? Oh, ternyata
bagus yang menyampaikan Mbak ini atau Mas ini. Dari mungkin seperti itu, soal kecantikan, soal paras ya, cantik, ganteng, atau soal suara juga vokal juga seperti itu, atau paling tidak isi. Nah, isi inilah yang harus kita sampaikan. Walaupun yang kita bahas itu hanya hal yang sederhana, contoh bagaimana memasukkan sedotan dalam botol seperti itu yang mudah lah dimasukkan saja, tapi bagaimana kita menyampaikannya agar dapat tertarik, agar dapat atensi dari audiens kalian ya teman-teman. Kalau karena tugas UTS-nya kita adalah melakukan penyampaian proposal seminar ya. Maksud saya apa? Ketika teman-teman Pak Bari aneh-aneh proposal ada audiensnya, teman-teman bisa mengajak teman-teman sekalian atau teman-temannya untuk ayo segera menyelesaikan tugas akhir. Itu satu. Kemudian dua, ada yang memberikan celah pemikiran bagi teman-temannya. Maksudnya seperti apa? Ada salah satu teman yang melakukan presentasi dengan makalah sepak bola, katakanlah seperti itu. Oh, ternyata di situ ada celah dari penyampaian atau dari diskusi tersebut. Maka dibuatlah suatu ide judul untuk melakukan hal yang ia temukan. Maka tergerak yang sebelumnya belum punya judul, akhirnya punya judul. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi ketika Anda seminar, ini dapat menularkan kepada teman-teman. Nah, salah satu yang menjadi indikator untuk menariknya suatu diskusi itu adalah yang paling utama mungkin materi itu mendapatkan audiens dapat mendapatkan ilmu yang lebih dari materi yang Anda sampaikan. Misalkan Anda menyampaikan materi aktivitas fisik yang dapat dilakukan di kala pandemi. Nah, kemudian diaplikasikan di kegiatan sehari-hari oleh audiens. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, mungkin dari pertanyaan atau dari respon yang diberikan oleh audiens. Ada respon pertanyaan, ada respon tambahan, atau ada respon sanggahan. Pak, bagaimana ketika melakukan presentasi itu kita di counter atau katakanlah kita menyampaikan suatu gagasan, kemudian gagasan itu ada yang tidak suka. Maksudnya dalam artian di sini ada yang menyanggah. Ya, ada yang menyanggah. Maka inilah yang menjadi diskusi kita menjadi lebih menarik. Kita harus kuat, kita harus bisa mempertahankan argumen kita. Sama seperti skripsi. Ketika penguji, pembimbing memberikan sanggahan, kita harus mampu untuk mempertahankan statement kita dengan benar berdasarkan referensi. Jangan ngotot tapi nyeleot. Maksud saya apa? Ngotot tapi jawabannya salah semua, tidak didukung oleh referensi. Nah, maka dari itu teman-teman harus memikirkan bagaimana menulis dengan baik, kemudian melakukan penyampaian makalah itu dengan baik. Menulis, menyampaikan, ini salah satu yang paling penting di dalam seminar tersebut. Oke, saya di sini akan menyampaikan materi. Yang pertama di sini makalah dalam seminar. Makalah dalam seminar merupakan pelengkap dalam jalannya suatu acara seminar. Makalah berasal dari kajian yang ditulis oleh peserta, pembicara, atau narasumber dalam suatu seminar.
Makalah merupakan karya tulis yang berdasar untuk mengkaji dalam suatu permasalahan. Nah, makalah ini merupakan suatu kajian yang ada dalam tema yang akan disampaikan. Dalam seminar kemarin, FIKS menyelenggarakan bahwa dengan tema saya sedikit lupa, penelitian dan pengabdian dalam kondisi pandemi. Mungkin seperti itulah ya. Kemudian kemarin narasumber semuanya menyampaikan makalah berdasarkan tema tersebut. Nah, berdasarkan tema tersebut. Nah, tema tersebut terkait penelitian dan pengabdian. Kemudian narasumber satu yang menyampaikan bagaimana melakukan penelitian dan pengabdian di kala pandemi. Kemudian ada lagi siasat-siasat yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Next, karya atau makalah yang disampaikan itu berdasarkan referensi atau kajian yang telah kita cari sebelumnya, sebelum kita membuat makalah. Kita sudah memiliki tema nih terkait penelitian dan pengabdian dalam konteks pandemi COVID-19. Kemudian kita sudah menentukan, judul saya yang akan sampaikan di makalah itu adalah ini. Nah, judul itu nanti kemudian diberikan materi-materi atau diberikan referensi yang sesuai atau yang ada pada lembar atau jurnal yang kita miliki. Nah, teman-teman, kalau teman-teman besok ingin mengikuti seminar atau teman-teman akan memasukkan papernya, perhatikan tema yang diberikan. Pada umumnya ini teman-teman ya, pada umumnya memberikan sesuai dengan temanya. Pandemi COVID-19 atau aktivitas fisik di pandemi COVID-19. Isinya apa? Paper yang Anda masukkan sebenarnya apa? Katakanlah paper itu untuk olahraga. Ya, karena di situ seminar olahraga, katakanlah seperti itu. Fisik temanya. Nah, teman-teman bisa masukkan jurnal atau masukkan paper atau makalah sesuai dengan tema tersebut. Katakanlah pemanasan yang dapat dilakukan sebelum melakukan pembelajaran online. Nah, itu kan nggak masuk, ya kan? Tapi saat ini dihantam rata. Maksudnya apa, Pak? Ya, sudah diberikan tema ini nih, tema aktivitas fisik selama pandemi COVID-19. Tapi intinya kalau misalkan ada makalah atau ada ada artikel pendidikan, kemudian terapan dan lain-lain sesuai dengan rumpun ilmunya, boleh dimasukkan. Nah, kalau saat ini mungkin yang beredar seperti itu. Tapi alangkah baiknya teman-teman memastikan apa temanya. Kemudian teman-teman sesuaikan dengan kajian tema tersebut. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa bisa di luar tema seperti yang saya sampaikan tersebut atau yang ada pada saat ini? Yang mungkin tidak dapat dipungkiri itu juga merupakan suatu penyampaian tugas akhir ya, yang harus dipublis di seminar atau di workshop. Kemudian dia memasukkan seminar dia yang sesuai dengan judul tugas akhirnya. Nah, itu salah satunya mungkin seperti itu. Karena dia membidik hanya seminar nasional,
Karena dia memiliki paper seperti ini, ya tinggal dimasukkan saja, bayar, selesai. Tapi alangkah baiknya ketika ikut seminar, perhatikan temanya, kemudian sesuaikan tema makalah yang ingin teman-teman sampaikan. Next, makalah. Apa sih makalah? Ada yang menyebut juga sebuah karangan prosa yang bukan rekaan serta membahas suatu pokok tertentu. Ada juga yang membahas uraian tertulis yang membahas masalah tertentu. Dari masalah tersebut didapatkan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut. Ya, teman-teman bisa menjadikan rujukan ini bahwa arti dari makalah adalah seperti ini. Tapi kalau dari saya, yakni adalah karangan yang isinya adalah pembahasan dan penjelasan terkait suatu permasalahan berdasarkan referensi yang sesuai dan terbaru. Kenapa sesuai dan terbaru? Karena di situ membahas terkait permasalahan. Apa sih judulnya? Kita bahas, kita kupas habis di makalah tersebut sesuai dengan referensi yang kita buat dan sesuai dengan referensi yang terbaru. Jangan sampai referensi tahun 70, 80, nah itu sudah jadul. Pendidikan atau keilmuan kita sudah berkembang. Jika teman-teman hanya ambil dari 70, 80, 90, ilmu kita hanya jalan di tempat. Ya, maka dari itu teman-teman kalau membuat skripsi, buat makalah, tolong referensinya yang terbaru 10 tahun terakhir ini. Karena apa? Kita bisa berpijak pada teori yang baru untuk memunculkan teori yang lama. Jika teorinya masih teori lama saja, nah ini makanya tidak berkembang. Jadi seperti itu pengertian dari makalah. Nah, makalah itu identiknya adalah mahasiswa atau pelajar. Ya, makalah. Contoh teman-teman sekalian, jika menghadapi suatu mata kuliah, pasti disuruh buat makalah. Mata kuliah biomekanika suruh buat makalah. Ilmu kesehatan buat makalah, tugasnya kemudian dipresentasikan. Nah, tujuannya apa? Ya, ini berdiskusi secara kelompok dan dibimbing oleh dosennya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman di sini ketika mengerjakan makalah pasti sesuai dengan mata kuliahnya berdasarkan referensi-referensi yang Anda temukan, baik itu di buku, di jurnal, ataupun di online. Ya, bukan belanja online ya, maksud saya di web-web online. Bisa dari Wikipedia atau bisa dari kajian-kajian ilmu yang ada di web kita, dimasukkan jadi satu untuk dipaparkan dalam suatu makalah. Ciri-ciri dalam makalah, yang pertama, isi dari makalah adalah diangkat dari kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Biasanya juga berisi laporan dari pengamatan lapangan. Nah, jadi makalah itu berdasarkan referensi, bukan ngawur. Makanya makalah itu salah satu contoh karya yang bukan fiksi. Jika teman-teman membuat cerita, ya udah, kita imajinasi aja atau kita bahasanya adalah ngawur saja, ya. Oh, saya pengen membuat cerita dinosaurus mencuri timun. Nah, Anda imajinasikan Anda mengimajinasikan atau membayangkan ada seekor dinosaurus mencuri timun di sawah, katakanlah seperti itu. Tapi makalah nggak seperti itu. Makalah itu teman-teman harus punya bukunya. Skripsi teman-teman juga harus punya bukunya. Jangan bim salah bim. Ya. Teman-teman ketika menulis itu harus ada kajian literatur dan harus mengetahui
Di ujian skripsi, ketika Anda menyampaikan makalah, Anda harus siap referensinya, harus siap bukunya, ya. Karena seperti mahasiswa-mahasiswa binaan saya, bahwa ketika Anda menyampaikan makalah, ketika menyampaikan suatu gagasan, harus didasarkan referensi yang kuat. Referensi tidak hanya dikata-katakan, atau hanya teman-teman hanya ambil dari mana? Ambil dari jurnal, Pak. Mana jurnalnya? Nah, itu teman-teman harus siap ketika sidang, termasuk dengan berhadapan dengan saya. Nah, karena apa? Ya, karena itu tadi harus didukung dengan referensi yang ada atau yang terbaru. Anda mengambil dari referensi, tapi ngambil dari jurnal, atau jurnal itu ngambil juga dari referensi yang lain. Nah, itu sudah tidak karuan. Maka teman-teman harus memiliki referensi induknya, punya bukunya, sehingga ketika menulis menurut Pak Akbar Husin, bukunya ini menyatakan seperti ini. Nah, itu yang maksud saya. Kemudian presentasi makalah adalah bentuk dalam presentasi makalah adalah dalam bentuk seminar, sidang, atau diskusi. Nah, melakukan presentasi makalah itu ada pada kelas seminar atau pada forum-forum diskusi seperti dialog khusus, sidang, dan diskusi. Sidang ini maksudnya adalah sidang seperti sidang skripsi dan sidang-sidang tugas akhir, ya, bukan sidang SIM sekali lagi. Jadi penyampaian makalah itu adalah pada beberapa forum seperti ini. Kemudian bagian utama atau struktur makalah yang ada dalam penyusunan makalah adalah terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Maka teman-teman dalam makalah itu teman-teman kalau misalkan membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 dan bab 2, bab 3 itu isinya apa? Yaitu menurut dengan KTI atau buku KTI. Kemudian mempunyai sistematika dan kaidah penulisan EYD yang benar. Nah, teman-teman kalau teman-teman lagi menulis skripsi, menulis makalah sekalipun, itu teman-teman harus menyesuaikan dengan sistematikanya atau buku karya ilmiah atau buku panduan karya ilmiah atau KTI atau seperti apa, saya lupa. Di kampus kita itu ada, pegang seperti itu. Ya, tujuannya apa? Memandu teman-teman sekalian untuk menulis. Ya, tidak usah dipungkiri bahwa banyak sekali proposal atau skripsi yang mengambil dari skripsi proposal dari kampus lain. Ketika dilakukan, ini tidak sama. Bab 1 ada ini. Bab 2 ada ini, bab 3 ada ini. Kampus UNS, kampus UI, kampus negeri manapun termasuk kampus swasta kita, UNP Kediri, memiliki sistematikanya yang tidak mirip. Tidak sama. Maka dari itu, kita harus memegang buku KTI kita. Ya, buku KTI kita buka. Saya nulis skripsi saya metodenya ini. Saya lihat isinya apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sebagai panduan teman-teman untuk menulis makalah ataupun tugas akhir. Kemudian ketika menulis menggunakan EYD yang benar, kata-kata yang baku, jangan sampai ada kata-kata yang tidak sesuai dengan teknik penulisan. Nah, sering kita jumpai di dalam skripsi yang pernah saya baca, ada tulisan saya, kamu, elo, gue, begitu, kemudian ada kalimat-kalimat yang tidak baku dan tidak layak untuk ditulis di skripsi atau tulis di makalah. Nah, ini berbeda teman-teman. Jadi sesuaikan kata-kata yang baku, kalimat yang benar dalam menulis makalah atau skripsi. Sarana untuk mengukur kemampuan belajar atau mahasiswa. Nah, di makalah ini adalah bagaimana kita memahami
alur atau memahami pemikiran yang disampaikan oleh mahasiswa kita atau siswa kita. Karena ketika kita memberikan, mungkin nanti ada kesalahan, mungkin nanti akan ada yang tidak tepat. Maka nanti akan kita bimbing, kita di sini adalah sebagai dosen atau sebagai guru. Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka nanti akan dijelaskan atau diberikan tambahan penjelasan oleh guru atau dosen. Nah, Pak, bagaimana misalkan ada seorang guru atau seorang dosen yang tidak memberikan tambahan materi tersebut? Ya, mungkin waktunya sudah habis, atau mungkin yang dijelaskan siswanya sudah semuanya disampaikan. Jadi mungkin menganggap sudah tidak perlu. Jadi seperti itu. Kemudian menunjukkan kemampuan dalam merangkai berbagai sumber informasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi menyambungkan teori-teori yang berdasarkan referensi-referensi yang beredar di dunia maya ataupun yang ada pada buku dan jurnal-jurnal cetak lainnya. Next, jenis-jenis makalah. Ada yang pertama adalah makalah deduktif, makalah yang dikajikan berdasarkan kajian teori yang berhubungan dengan topik permasalahan. Nah, ini sesuai dengan topik atau tema diskusi tersebut. Yang kedua, induktif, menggunakan data empiris yang bersifat objektif di lapangan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. Nah, di induktif ini menampilkan data-data, mengambilkan kondisi yang real yang ada di lapangan berupa data-data yang diambil peneliti tersebut. Kemudian makalah campuran, makalah yang dibuat berdasarkan kajian teoritis dan data empiris yang didapat dari lapangan. Nah, ini mix antara induktif dan deduktif. Nah, pada makalah campuran, ini seperti yang kita lihat adalah pada makalah ilmiah, makalah kerja, kajian, posisi, analisis, dan makalah tanggapan. Nah, saya akan berikan beberapa contohnya saja. Makalah ilmiah, ya makalah yang ada di penyampaian teori materi-materi perkuliahan, materi-materi pendidikan. Kemudian makalah analisis yang berisi melakukan analisis terkait suatu kajian. Contoh, rakyat miskin yang ada di kota Kediri itu tinggi atau rendah. Nah, kemudian disampaikan data-datanya, kajian-kajian teorinya yang digunakan untuk dasar penganalisisan tersebut. Dan yang terakhir, makalah tanggapan mungkin terkait survei yang disebar pada daerah-daerah tertentu dan dianalisis atau digambarkan hasil dari penyebaran tersebut. Struktur makalah ada cover, kata pengantar, daftar isi, makalah, bab, dan daftar pustaka. Nah, ini kurang lebihnya ada pada seluruh makalah, tetapi disesuaikan pada buku karya tulis ilmiah masing-masing atau pada instansi tersebut. Anda sekarang berkuliah di UNP, katakanlah seperti itu. Kemudian S2 besok mengambil di Universitas Indonesia, katakanlah seperti itu. Anda mengerjakan makalah di UNP sama di UI itu beda. Bedanya apa? Ya mungkin strukturnya, makanya dibaca lagi buku KTI-nya. Nah, ini yang daftar pustaka adalah biasanya akhir pada makalah atau ada karya tulis berisi referensi-referensi yang diambil pada makalah tersebut. Kemudian langkah-langkah membuat makalah. Bagaimana? Yang pertama, memilih tema yang tepat. Kita sudah mendapatkan nih di seminar tersebut mengangkat topik atau pembicaraan terkait apa. Oh, topiknya seperti ini. Oke, kita ambil tema makalah terkait sama seperti topik seminar tersebut atau tema seminar tersebut. Kemudian tujuan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian membuat batasan dan judul makalah. Kemudian mengumpulkan referensi
kemudian mengumpulkan atau menyampaikan atau menulis kerangka pemikiran makalah tersebut. Tadi sudah dipilih, topik atau tema di seminar itu adalah terkait olahraga di kala pandemi COVID-19. Mohon maaf, contohnya di pandemi COVID-19 ya saat ini sedang ramai. Kemudian, tujuan kita adalah ingin menyampaikan pemanasan yang dapat dilakukan ketika atau sebelum melakukan pembelajaran online. Masuk. Oke. Judul apa yang ingin disampaikan? Mungkin batasan di sini adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan pada atau untuk pemanasan pada saat sebelum melakukan pembelajaran dari online selama pandemi COVID-19. Jadi tidak berlaku untuk ketika tidak pandemi, tapi ini khusus untuk selama pandemi 19 atau pembelajaran online di kala pandemi COVID-19. Kemudian kita cari tuh referensinya yang untuk mendukung itu. Apa saja sih pemanasannya menurut ini, menurut itu. Kita kumpulkan dan bagaimana isi dari makalah tersebut. Pertama mau menyampaikan apa, selanjutnya menyampaikan dan seterusnya. Ini yang dimaksud kerangka makalah. Kemudian langkah-langkah membuat makalah pada tahapan penulisan. Yang pertama, mengkaji sumber berdasarkan judul makalah. Kemudian memperhatikan teknik penulisan dan pemilihan bahasa. Mengembangkan intisari penulis. Nah, mengkaji sumber berdasarkan judul makalah. Jadi ketika sudah membuat judul, kemudian judul itu dibuat pembahasannya. Kemudian dalam menulis, dalam memilih kata harus sesuai dengan KTI dan sesuai dengan kalimat-kalimat yang baku. Kemudian di situ dikembangkan apa sih yang menjadi dasar terkait penulisan kita dalam makalah tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap revisi dan pemeriksaan hasil tulisan. Ini memeriksa kembali pembahasan makalah, apakah sudah benar ataukah sudah sesuai, ada yang salah atau referensinya ada yang belum dimasukkan. Kemudian melakukan suntingan atau penyuntingan di sini mengecek kembali formatnya atau maksud saya di sini adalah template-nya sudah sesuaikah pada makalah kita. Template itu apa Pak? Maksudnya adalah template itu adalah kalau di kita susunan karyanya atau susunan KTI-nya sudah sesuai apa belum sesuai dengan makalah yang akan kita sampaikan. Maksudnya dalam setiap seminar atau konferensi itu berbeda-beda dalam struktur pembuatan makalahnya. Kemudian tahap publikasi, ya ini setelah kita menyampaikan dalam seminar tersebut, kemudian dipublis atau diterbitkan dalam sebuah buku atau sebuah online. Gitu. Contoh makalah yang benar, yakni sesuai dengan template, sesuai dengan makalah tersebut. Jadi bagaimana makalah yang benar? Yang paling benar atau yang sesuai adalah sesuai dengan template atau sesuai dengan teknik penulisan makalah tersebut. Nah, karena ini sangat penting sekali, jangan sampai tidak sesuai dengan template. Biasanya bisa ditolak atau tidak dapat mengikuti conference tersebut. Nah, selanjutnya teknik presentasi dalam kegiatan seminar. Ketika makalah atau paper kita selanjutnya kita persiapkan dalam seminar atau pertemuan khusus. Makalah atau paper harus kita publish atau sampaikan, jangan sampai menjadi tumpukan dipertimbangkan. Maksudnya apa? Kita akan bahas satu persatu. Dalam mengikuti sebuah conference atau seminar, kita harus mempersiapkan mulai dari isi makalah, mulai dari teknik penyampaian, kita harus prepare
atau kita harus siap-siap sebelumnya, ya. Jangan kalau saya dulu menyampaikan di depan umum itu sudah menjadi barang biasa bagi saya atau sudah menjadi rutinitas bagi saya. Tidak mungkin seperti itu, karena ketika kita maju atau ketika melakukan presentasi, nah disitulah nanti ada hal yang berbeda, ya. Kalau hanya mungkin saya hanya berhadapan pada teman-teman saya, tapi kalau teman-teman nanti di luar, ya juga teman-teman, tapi ada karakteristik yang berbeda, atau mungkin ada lingkungan yang berbeda yang membuat kita mungkin nanti bisa canggung dan lain-lain. Nah, makanya itu kita harus persiapkan baik itu makalah kita atau paper kita dan diri kita sendiri untuk melakukan persiapan dalam penyampaian makalah tersebut. Next, makalah paper harus kita publish. Nah, makalah dan paper itu ketika kita sudah tekad mengikuti, oke, saya mau mengikuti conference ini, saya mau mengerjakan makalah ini untuk mengikuti conference ini. Nah, segeralah menulis agar dapat mempublish atau dapat menyampaikan isi makalah tersebut. Jangan sampai sudah kesel-kesel membuat kemudian tidak ditampilkan. Akhirnya apa? Dibuang di pojokan dan akhirnya dipertimbangkan atau diloakkan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karya Anda yang sudah berdasarkan referensi yang terbaik ini adalah hal yang luar biasa sehingga selayaknya untuk dipublish atau untuk disampaikan dalam suatu forum. Anda mempunyai ide untuk membuat obat COVID-19, katakanlah seperti itu. Tapi kalau tidak kamu sampaikan atau kamu tidak masukkan di dalam seminar atau conference, maka akan menjadi percuma ide kamu. Sudah nulis capek-capek, tapi tidak dimasukkan atau tidak ditampilkan. Dan seperti itu. Teknik presentasi dalam kegiatan seminar. Presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Nah, di dalam sebuah seminar tersebut kita melakukan saling berbagi permasalahan, saling berdiskusi, bukan saling menghakimi. Maksudnya seperti apa, Pak? Ketika kita seminar ya kita sampaikan apa isi makalah kita, apa isi paper kita. Ya, saya ingin menyampaikan kondisi fisik di kala pandemi pada bola voli di Jawa Timur, seperti itu. Selanjutnya kita saling berbagi atau saling, misalkan ada komunikasi dengan audiens, ya kita berikan sesi itu. Atau mungkin audiens ada yang belum mengerti, ya kita perjelas lagi. Sehingga saling berkomunikasi. Maksud statement saudara atau pembicara ini yang seperti apa? Kita jelaskan. Ada yang bertanya, contohnya seperti apa dalam melakukan teknik tersebut dalam satu seminar tersebut? Seperti ini. Saling bercerita, saling share pengalaman atau share ilmu pada seminar tersebut. Next. Mengapa harus dipersiapkan dengan matang dalam kegiatan seminar tersebut? Yang pertama, menyampaikan informasi. Dalam makalah, dalam paper yang Anda tulis itu isinya adalah sebuah informasi, suatu gagasan dalam suatu tema yang menjadi suatu permasalahan di sekitar kita atau di forum tersebut. Di isinya adalah penyampaian sebuah informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar bahwa gagasan Anda ini adalah menjadi obat atau menjadi preventif dari permasalahan yang ada atau permasalahan yang menjadi tema tersebut. Kemudian makalah yang ingin Anda sampaikan ini adalah untuk menghibur pendengar, bukan melucu. Maksudnya menghibur itu maksudnya bukan melucu. Menghibur bahwa makalah ini datang atau makalah ini disampaikan adalah sebagai
sebagai penolong, sebagai pembantu dalam memecahkan permasalahan kita, sehingga audiens kita akan merasa senang. Akhirnya ada aktivitas fisik yang dapat dilakukan di pandemi kita. Nah, ini adalah menghibur audiens kita. Memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Ketika mendengarkan gagasan dari kita, ketika mendengarkan materi dari kita, audiens pulang, peserta pulang, harapannya apa? Apa yang akan kita sampaikan atau apa yang dapat kita sampaikan di forum tadi dapat ditindaklanjuti oleh pendengar atau audiens kita. Nah, jadi jangan sampai menjadi angin berlalu, tapi menjadi sebuah gagasan yang dapat dinikmati pada atau oleh pendengar sekalian. Melakukan penjualan, wah ini komersil, misalkan obat untuk pandemi 19, obat peningkat imun, katakanlah seperti itu. Nah, ketika teman-teman memasarkan obat, nah ini semua itu dapat dilakukan seperti itu. Seperti contohnya pada saya pernah ngikut makalah conference biomekanika, menindaklanjuti terkait latihan yang sesuai dengan prinsip biomekanika. Nah, di situ menjual aplikasi. Nah, boleh melakukan hal tersebut atau memasarkan tersebut, dipraktekkan sehingga di situ akan ada minat. Oh, bagus alat ini, boleh nih saya beli. Nah, seperti itu. Dan membuat suatu ide atau gagasan. Nah, sama menjadi umum ya ini ya, bahwa dalam seminar itu adalah menyampaikan ide kita atau gagasan kita berdasarkan referensi yang sudah ada. Nah, ini adalah mengapa sih kita harus matang dalam melakukan persiapan seminar itu? Kuncinya adalah ini. Ini harus diterapkan, harus menjadi satu kesatuan sehingga ketika kita menyampaikan akan menjadi lebih baik dalam suatu seminar atau conference tersebut. Bagaimana agar sukses dalam melakukan seminar? Yang pertama, berusaha lepas dengan teks makalah yang disampaikan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman itu melakukan penyampaian materi, jangan sampai misalkan ini teks, teman-teman terpaku pada teksnya, membaca teks, dan akhirnya ketika Anda menoleh, audiensnya sudah pulang. Nah, karena apa? Anda konsentrasinya pada teks. Nah, ini harus dihindari. Anda harus buang teksnya. Ya, Anda yang dihadapi ini saling bercerita. Kemudian yang kedua, memahami dengan baik siapa yang menjadi peserta. Maka perlu dipelajari terlebih dahulu. Siapa yang menjadi lawan bicara kita? Dosen, praktisi, dan lain-lainnya, mahasiswa dan lain-lainnya harus kita tahu. Kemudian berbicara hal-hal orisinal, jangan sampai memporak-porandakan mood audience. Sesuai dengan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang akan kita sampaikan. Upayakan peserta aktif dan senantiasa tertarik mengikuti. Nah, ini berasal dari diri kita. Kita harus meyakinkan peserta, kita harus membuat peserta itu minat terkait pembahasan yang akan kita sampaikan. Menjaga kualitas. Bagaimana pembahasan yang akan kita sampaikan ini menjadi suatu pembahasan yang wajib didengarkan, wajib diperhatikan pada para peserta tersebut. Kemudian memperhatikan bahasa nonverbal, bahasa tubuh dalam penyampaian. Teman-teman, ketika menyampaikan, jangan terpaku pada teks. Anda bercerita, boleh saling memandang, boleh menggunakan tangan seperti saya biasanya ngajar, atau dengan ada perangkat khusus seperti LCD dan lainnya, menyampaikan berupa video, kemudian teman-teman memberikan pengarahan. Nah, itu bisa membuat acara kita sukses atau seminar kita sukses. Contoh lagi,
ketika saya mengikuti seminar, ada salah satu pembicara itu ada yang duduk, jadi ada di forum, ya mungkin ada di mimbar, kemudian menyampaikan materinya, ini mimbarnya katakanlah seperti itu, ya demikian. Boleh seperti itu dan tidak dilarang. Akan tetapi biasanya ada nih salah satu yang menjadi favorit saya, ketika melakukan penyampaian materi tidak di mimbar, tapi turun di hadapan audiens. Ya, di hadapan audiens kemudian menyampaikan materinya. Sehingga apa? Audiens bisa bergairah dalam mengikuti seminar tersebut. Yang tadinya ngantuk, kemudian ketika pembicara atau narasumber itu turun, maka tidak menjadi ngantuk. Aduh, aku golek didatangi, ditengok-tekoni. Nah, ini jadi satu permasalahan nih. Maka dari itu, mungkin nanti moodnya akan naik lagi atau akan gembira. Next. Nah, hal yang menjadi permasalahan ketika ini yang pertama adalah pemakalah selalu terikat pada teks atau panduan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa hindari teks, hindari makalah kita ketika menyampaikan materi. Monoton dalam penyampaian. Nah, ketika penyampaian ini tidak ada gairahnya, tidak ada peningkatan mood. Katakanlah menyampaikan, kalau berdasarkan yang pernah saya alami, ketika kita cenderung konsentrasi pada buku, membaca buku, akhirnya apa? Audiens ini jadi malas atau tidak respect terkait pembahasan tersebut. Dan yang terakhir, tidak menguasai sesi atau tidak menguasai acara tersebut. Sehingga acara yang sebetulnya itu adalah milik kita, adalah 10 menit kita atau waktu kita, ini menjadi terbuang sia-sia. Karena apa? Kita tidak berhasil, tidak bisa menguasai materi, tidak bisa meyakinkan penonton, dan lain-lainnya. Wah, sudah selesai. Terima kasih. Terkait materi ini, selanjutnya nanti untuk pekan depan masih ada materi lagi yang akan saya sampaikan dengan melakukan penyampaian secara online. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait teknik penulisan dan presentasi atau penyampaian dalam makalah seminar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.